Oke, masih di edisi Lebaran, Mas. Mohon maaf lahir batin loh, Mas. Aku ngomong loh, pokoknya no salah-salah di ngapura ya, Mas. Untuk edisi selanjutnya masih di suasana Lebaran, Mas. Karung guyung apa gitu. Hari ini saya punya ini yang sering ditanyakan banyak yang komen di channel saya, Mas. Kalau sama X-Cross Limited bagus mana? Nah, ini sekarang saya reviewkan, Mas. Ini X-Cross Limited ini yang saya bawa ukuran 450. Warnanya menyala, Mas. Abang. Enteng, Mas. Tampilan secara keseluruhan seperti ini, Mas. Warnanya dominan merah menyala dan hitam. Untuk tutup bagian belakangnya ini sudah besi, dan ini di pangkal ruasnya ini ada lapisan besi, jadi ini ngulir di besinya, Mas. Nah, ini nih, jadi enggak takut gerimpil meskipun pemasangannya ini kurang rapi. Enggak masalah ya. Ini catnya hitam doff, ada tulisan High Performance Design Strength. Ada action gambar apa gitu, kayak burung Garuda apa. Di sisi bagian tengahnya ada tulisan MAC 450 Carbon High Performance. Ada gambar apa kiwak apa. Tulisan limited. Sini warnanya merahnya merah darah, merah menyala. Terus di sisi bagian atas ini ada tulisan X-Cross. Ini tutup atasnya ini juga sudah logam. Di sisi bagian belakang polos tanpa ada tulisan embel-embel peringatan dan macam-macam, polos los, Mas. Warnanya sama dengan sisi bagian depan. Ini tutup belakangnya ini ukuran 15, tutup atasnya ini ukuran 16,5. Ada tulisannya, Mas. Ini logam semua, lumayan antep gitu, Mas. Kita cek susunan ruas bagian belakang seperti ini. Ini karbon paling ujungnya ini hulu, Mas. Nah, ini hulu, tidak padat, dan ini karbonnya lumayan tebal, Mas. Susunan ruas dari depannya seperti ini, Mas. Ini jaraknya lumayan longgar di ruas 2 ke 3 dan 4 ke 5. Yang paling longgar di ruas 2 ke 3. Ya, ini ruas ujungnya ini hulu. Nah, ini hulu, Mas. Nanti kita lihat lebih detail. Sekarang sebelum lebih lanjut, kita akan timbang dulu, Mas. Berapakah beratnya? Ini terasa rotok abot ini, Mas. Karena ruasnya ya kandel. Ini berapakah beratnya? 178 gram, Mas. Secara bobot total sebenarnya tidak begitu berat, 178 gram, Mas. Tapi dicekel ini kok rasanya kayak gede belabut gitu, Mas. Tapi mungkin ini hanya perasaan saja ya, Mas. Untuk panjang tertutupnya kita akan ukur 76 cm, Mas. Sama seperti Buffalo ya, Mas. Buffalo itu hampir 80 juga sama. Kakusu juga kurang lebih sama, 74-an Kakusu ya. Nah, sekarang kita akan ukur diameternya, Mas. Sekalian kita hitung jumlah ruasnya ada berapa. Ini ruasnya lumayan panjang, Mas. Aduh, iki ruas kedua dari pangkalnya ini tidak bisa keluar karena ya seperti biasa, Mas, nih. Nanggok alias notok seperti ini. Tidak bisa, Mas.
Ini ada satu ruas lagi di dalam, tidak bisa keluar mas, ruas kedua dari pangkal. Karena ini kan ada lapisan besinya. Nah, diameternya ini lebih kecil dari diameter ukuran ruasnya. Jadi otomatis ruas di atasnya ini nangguk. Nah ini tidak bisa keluar. Oke, tidak apa-apa. Langsung berarti langsung ruas ketiga dari pangkal. Ini karbonnya Kevlar. Ini spesifikasi tertulis 6H mas. H itu hardness, di kekerasannya. Tidak menjamin kekakuannya, tapi kekerasan dari bahan yang dipakainya. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruas. 8 ruas. Dan ini lumayan tebal mas. Ini serat putihnya masih kelihatan, jadi tidak hitam legam, ini masih ada putih-putihnya. Ini motifnya karbonnya Kevlar, cuma di ruas paling ujung ini karbonnya spiral mas, beda. Ini saya ambilkan yang ujung, ini spiral. Kalau yang lain ini Kevlar semua, polos sampai ke sisi bagian atas. Ketebalannya segini mas, kalau jiwas kuandil ini mas, tapi ya gue resikonya abut. Dan ini termasuk definisi harganya murah mas. Ini tadi tak omong ke mas, harganya 240 berapa tadi ya, 240-an lah. Ini susu ketebalan dari depan seperti ini, masih terlihat depan meskipun dari sisi depan masih terlihat tebal mas. Sekali lagi saya lihatkan motif karbonnya seperti ini, Kevlarnya mas, mantep. Kalau mau disebut Templar ini masih kurang rapat kotak-kotaknya mas. Oke, sebelum ke tes action dan angkat beban, kita akan ukur diameternya dulu mas. Ini ruas paling ujung, barangkali ada yang mau diganti dengan karbon solid. Ini 35 mili mas. Ya, 35, 37 lah. Oke. Untuk ruas keduanya ini di angka 70 mili, 7 mili. Ruas ketiganya, wah gede banget ini. Ini di angka 10 mili, 1 cm persis. Oh, 90 deh mas. Tadi miring. 90 enggak ada 1 cm. Untuk ruas keempatnya ini di angka 11 mili. Oke, saya rasa cukup sampai ruas keempat saja mas. Kayaknya kalau luas di bagian bawahnya ini jarang terjadi cedera. Biasanya hanya di ruas-ruas bagian atas. Oke, sekarang di sesi selanjutnya saya akan tes actionnya mas. Di cross limited. Banyak diomongkan tapi belum pernah direview mas. Jadi beberapa yang tanya ke saya, jadi saya hanya akan merekomendasikan yang pernah saya pegang, yang pernah saya review, di antaranya itu mas. Jadi kalau yang belum pernah masa harus direkomendasikan kan ya udah mungkin wong ngemek wirung pernah, ngerasa wirung pernah kan lucu. Ini masuk kategori, kalau menurut saya ini masih masuk kategori hard mas. Meskipun lengkungannya lebih dominan di bagian tengah, di bagian ujung itu lumayan kaku karena ruas ke satunya tadi sudah hulu, jadi terasa lebih ringan. Seperti ini actionnya. Ini kalau kita lihat pusat bebannya biasanya pasti ada di ruas ketiga ini mas. Jadi masih terasa sedikit berat di tengah mas. Meskipun ini ruas panjang, tapi pusat tengah bebannya ini ada di ruas ketiga bagian pangkal. Kalau standarnya harusnya ruas panjang kan di antara tengah ruas kedua atau ujung ruas kedua. Kalau ini ruas ketiga dari pangkal. Ruas ketiga pangkal. Ini di sini. Jadi kalau mau ditambahkan stabilizer lumayan cukup banyak. Jadi bebannya mungkin jadi sekitar 250 graman mas. Lumayan abot. Kalau dilihat dari speknya, ini sebenarnya kalau untuk spek geradak-geradak sudah berani mas.
Cuma memang pusat lengkungannya nanti terjadi di ruas tengah, bukan ujung, jadi lengkungannya nanti lebih dominan di tengah ini Mas. Oke, sekarang kita akan coba cek angkat beban di beban 252 gram Mas. Oke, ini sebenarnya saya coba pakai yang 400 gram berani, tapi enggak usah Mas. Kalau yang pengen coba yang lebih berat ya ben coba sendiri, beli sendiri atau ke toko bisa. Oke, kita coba angkat Mas. Walah, enteng Mas. Gitu. 252 gram hanya melengkung di 1, 2, 3 ruas. Ruas keempat sudah ikut melengkung tapi cuma sedikit. Segini. Gitu. Enteng Mas. Cuma beban tegeknya ini sudah terasa lumayan berat. Jadi rasa beban itu jadi roto enteng Mas. Cukup ya Mas, kelihatan jelas segini. Ini mantap Mas. Cukup. Sekarang kita akan lanjut tes untuk panjang reelnya. Benarkah ada 450 panjangnya, atau mungkin kurang, atau bahkan lebih, ada diskon mungkin ya. Seperti yang Travis kemarin kita ukur 450 lebih, hampir 470 Mas. Untuk panjang reelnya ini dari 0 di ujung pangkalnya, kita geser ke atas sini Mas. Berapakah totalnya? Wah, di 458 Mas, sampai di ujung tali ya. 458 berarti 450 lebih, ada bonusnya. Wah, lumayan. Oke, untuk review Ekros saya rasa cukup. Ekros Limited yang ukuran 450 saya rasa masih cukup recommended dan harganya pun terjangkau Mas. Tadi speknya sudah dilihat, bendingnya sudah lihat juga seperti itu, kaku nih Mas, dan kandelnya. Ini harganya 245. Lah ini saya punya pesaingnya, produk dari Longteng Mas. Oke, nanti kita akan review setelah ini. Setelah itu kita akan battlekan. Bensin tuku tambah bingung milih sing endi. Oke. Untuk Ekros Limited saya rasa cukup dulu. Kita sambung dengan review yang selanjutnya Longteng Mas. Jangan di skip, jangan pindah-pindah channel. Tonton di channel ini aja. Nanti segera tayang setelah ini. Mungkin 2 atau 3 jam lagi lah ya. Tak edit-edit sih. Oke, terima kasih.